على المسلمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana Habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah tabaraka wa ta'ala wa taqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin salata 'abdin qallatilatuh wa rasulullah hasilatuh wa anta laha ya ilahi wa li kulli karbin 'azim wa farid anna ma nahnu fi sirri bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'd, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, para bapak para ibu jamaah salat subuh ingkang kula mulyakaken wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sampai pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan iman Islam oleh Allah, sehingga bisa melakukan berbagai perintah agama, khususnya puasa Ramadan hari ini memasuki hari yang ke-24. Semoga semua amal ibadah kita, semua kesayangan kita sedaya dipun rami oleh Allah Subhanahu wa taala. Utamanya siam Ramadan, qiyam Ramadan dan tilawatil Quran. Kita ketahui bersama kalau saya menyampaikan judul atau kajian agama pada pagi hari ini bukan karena saya ini, karena topik kita pagi hari ini adalah Ru'yatul Hilal dan ilmu hisab. Ru'yatul Hilal dan ilmu hisab yang intinya, kalau berbicara masalah itu secara global, ketika kita menetapkan bulan, itu hendaklah pertama dengan melihat bulan. Jadi awal bulan itu bisa ditetapkan dengan Ru'yatul Hilal kalau memang memungkinkan. Kalau tidak, dengan menggunakan hisab. Jadi dalam sebuah hadis yang seringkali kita baca, kita dengar, sumu li ru'yati abdiru li ru'yati. Sumu poso sira kabeh li ru'yati krana ru'yat, karena melihat bulan. Kalau memungkinkan, tidak ada mendung, tidak ada awan. Wa abtiru lan mokelo sira kabeh li ru'yati, ya karena melihat bulan. Ramadan berakhir, kapan kita berhari raya itu juga dengan Ru'yatul Hilal. Wa in huma alaikum, lamun ketutup alaikum kata sira kabeh, gak ketok nggih. Bulan gak bisa diruyat, gak bisa dilihat, maka fa'akmilu nyempurnakno sira kabeh iddata Sa'ban salasina yaman ing hitungan Sa'ban 30 dina. Seperti kemarin Sya'ban tahun ini itu pemerintah menetapkan 30 hari karena tim Ru'yatul Hilal tidak bisa atau tidak berhasil melakukannya. Di mana-mana matlak dari seluruh dunia itu
mayoritas tidak kelihatan bulannya karena kurang dari 2 derajat. Karena kurang dari 2 derajat, walaupun pada hakikatnya hilalnya ada, cuma di bawah ufuk, di bawah ketentuan sudah muncul, cuma tidak sampai 2 derajat, sehingga isbat atau penetapan awal bulan besoknya tidak bisa dilakukan. Maka bagaimana kesimpulan atau ketetapan yang harus dilakukan dalam rangka mengawali Ramadan? Maka harus digenapkan 30 hari. Ya memang Rasulullah SAW melakukan puasa Ramadan itu sebanyak 9 kali, yang 8 kali dengan ru'yatul hilal berhasil ru'yatul hilal, sehingga Rasulullah saat itu melakukan puasa selama 29 hari, dan 1 hari, 1 puasa 1 Ramadan yang genap 30 hari hanya sekali. Yang 98 kali itu 29 hari karena berhasil dilakukan ru'yat. Di Arab itu untuk menetapkan awal bulan dengan ru'yat, tidak ada kalender. Kalender tidak ada. Jadi memang tidak harus akhir Sya'ban atau Syawal atau akhir Dzulqa'dah atau hari raya kurban. Setiap bulan itu cara penetapannya dengan ru'yat, melihat. Maka kita tidak perlu risau, bingung. Ya. Kita mengikuti siapa. Kita ini berada di dalam suatu negara NKRI yang di dalamnya ada Kementerian Agama, yang Kementerian Agama itu adalah isinya juga para kiai, para ulama yang kompeten dalam bidangnya. Maka kita harus mengikuti apa yang menjadi ketetapannya. Kalau toh kita bisa menghisap sendiri, menghitung sendiri, dan yakin bahwa hisap yang dilakukan itu adalah benar, maka tidak boleh diflorkan atau diumumkan ke masyarakat. Boleh dilakukan sendiri oleh keluarga atau jamaahnya sendiri, tidak boleh dikeluarkan sebelum ada penetapan dari pemerintah terkait masalah awal Syawal atau awal Ramadan. Masyaallah hadirin rahimakumullah, para sedaya ingkang kula mulyakaken. Kembali lagi kepada konteks kenapa kita harus mengikuti daripada apa yang menjadi keputusan pemerintah. Karena memang ada satu paket dalam ayat Al-Quran, itu masing-masing perintah itu berkaitan, tidak boleh ditinggalkan salah satunya. Satu paket yang masing-masing berisi 2 perintah. Seperti paket dalam ibadah Ramadan itu minimal ada 3 yang harus kita perhatikan, yang hendaknya kita perhatikan. Kalau kita mengaku seorang mukmin yang diwajibkan untuk melakukan ibadah puasa, selain puasa juga ada qiyam Ramadan, seperti itu. Jadi paket pertama qiyam Ramadan, kemudian bukan paket pertama, maksud saya satu paket yang isinya adalah qiyam Ramadan, itu sudah jelas. Man shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Syahrun kataballahu lakum siyamah wa sanantu lakum qiyamah man shamahu wa qama imanan wa ihtisaban kharaja min dzunubika yawma waladat ummuh, itu hadis sahih. Kalau Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang endingnya Qiyam Ramadan, perintah Ramadan itu juga diwajibkan, puasa itu juga diwajibkan kepada umat-umat sebelum umat Muhammad Rasulullah SAW, hanya caranya saja yang berbeda-beda.
yang tujuannya cuma satu, la'allakum tattaqun. Puasa yang kita lakukan selama 1 bulan ini adalah untuk mencetak, membangun manusia yang bertakwa. Yang tahu kita bertakwa atau tidak kita sendiri. Bagaimanakah kita setelah melakukan puasa Ramadan, ketakwaan kita, ketaatan kita yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pengaruh daripada puasa yang kita itu adalah, yang tahu adalah kita sendiri. Oleh karena itu, marilah kita evaluasi 24 hari di bulan suci Ramadan ini, apa pengaruh daripada ibadah puasa Ramadan. Kita sudah berada di Asyrul Awakhir min Ramadan. Kita sudah berada di 10 hari yang terakhir di bulan suci Ramadan, yang mana Rasulullah SAW kita berada di Asyrul Awakhir itu lebih giat, lebih semangat dalam melakukan ibadah. Niku Kanjeng Nabi. Nek kula mboten niki kita nggih, lebih semangat dalam mempersiapkan hari raya. Sehingga sandang ayune waduh penuh. Apalagi saya ditambah sandang ayune. Sudah nampel itu bisa membuat macet itu. Tarawih nggih ngoten. Nek pun Asyur Awakhir, masjid-masjid, musola-musola, tarawih nggih tambah maju sope. Kalau Rasulullah mboten nek pun Asyur Awakhir niki ahyan lailah wa iqadha ahla wa syadda mi'zarah. Al-hadis. Rasulullah itu kalau sudah masuki 10 hari yang terakhir, apalagi minal witri bil asyir awakhir, yaitu malam-malam witir ganjil seperti nanti malam 25, itu Rasulullah sangat menghidup-hidupkan malam-malam tersebut. Wa iqadha ahlah, anak istrinya, masyarakatnya, sohiron au kabiron, yang kecil atau yang besar semuanya diajak bersama-sama pergi ke masjid untuk iktikaf di dalam masjid dalam rangka mendapatkan malam Lailatul Qadar. Walaupun Lailatul Qadar itu tidak dipastikan, tidak ditetapkan turun pada Asyur Awakhir, akan tetapi kalau kita logikakan ya, kalau kita sudah berhasil menempuh, melakukan 10 hari yang pertama, kemudian dilanjut 10 hari yang kedua, berhasil juga, maka sudah sepatutnya orang tersebut atau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, kenapa di Asyur Awakhir? Kenapa kok di 10 hari yang terakhir? Karena kita sudah berhasil melakukan 10 hari yang pertama dan 10 hari yang kedua, maka apa yang harus diperoleh dari Allah Subhanahu wa taala? Ganjaran apa yang harus diperoleh? Yaitu diantaranya adalah kita memperoleh Lailatul Qadar. Masyaallah hadirin rahimakumullah, ya sudah barang tentu orang yang akan mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah orang-orang yang benar-benar mempersiapkan diri mulai awal dengan puasa yang benar, yakni puasa tidak hanya meninggalkan makan minum dan melakukan hubungan suami istri, akan tetapi para ibu, para bapak yang harus kita perhatikan, puasa yang ganjarannya itu bisa menjadikan pengapura, ampunan, bersih keluar dosa-dosa kita, kayauma waladatu ummu, seperti bayi yang baru lahir. Itu adalah puasa, sekujur tubuh kita juga ikut puasa. Masyaallah hadirin, lesan kita puasa dijogo, hati kita nggih poso, tangan kita poso, kuping kita poso, pikiran kita poso. Sehingga panjenengan sudah maklumi bahwasanya dalam puasa itu ada 3 tingkatan. Yakni ada puasa khusus, ada puasa am, ada puasa khusus, ada puasa khususul khusus. Jadi ada puasa biasa, ada puasa istimewa, ada puasa super. Itu harus kita perhatikan. Jadi predikat man shoma wa qoma imanan wa ihtisaban itu tidak
hanya kita puasa meninggalkan makan dan meninggalkan minum. Tapi sudahkah kita menjaga lesan kita ketika kita puasa? Sudahkah kita menjaga pikiran kita ketika puasa? Sudahkah kita menjaga hati kita ketika puasa? Keutuhan pahala dari puasa kita itu bisa terjadi kalau sekujur tubuh kita juga kita jaga. Bahkan sampai kita dianjurkan untuk tidak memperbanyak makanan halal. Tidak memperbanyak makanan halal, ya taksirinal halal. Gak ngekeh-ngekeno makan kelawan makanan halal ketika berbuka atau sahur. Masyaallah hadirin rahimakumullah, para sedaya ingkang kula mulyakaken. Kemudian yang kedua yaitu qiyamul Ramadan. Itu paket dari isi yang kedua dari ibadah puasa qiyamul Ramadan. Qiyamul Ramadan yang sekarang jadi sholat tarawih itu juga merupakan anjuran bagaimanakah qiyamul Ramadan itu atau tarawih itu tidak sampai kita tinggalkan. Tidak cukup kita hanya puasa Ramadan, akan tapi sholat sunnah yang berubah, yang masyru', yang disyariatkan oleh Nabi dengan syariat sunat, itu kita perhatikan. Man qama iman wahtisaban kharaja min dzunubih kaya man qama imanan wahtisaban ufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan qiyamul Ramadan atau salat tarawih atau termasuk menghidup-hidupkan malamnya dengan salat tasbih dan sebagainya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Kemudian isi daripada satu paket dalam bulan Ramadan itu adalah tilawatil Quran. Tilawatil Quran, qiyamul Ramadan, siyamul Ramadan, wa qiyamul Ramadan, wa tilawatil Quran. Jadikanlah para bapak, para ibu dalam bulan suci Ramadan ini Al-Quran sebagai wiritan yang paling utama. Kalau bisa kita upayakan bisa khatam, minimal 1 kali, 2 kali. Wirid yang paling indah dalam bulan suci Ramadan adalah tilawatil Quran. Karena memang Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Ramadan menjadi mulia karena ada Al-Quran. Ramadan menjadi mulia karena ada Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila bil Quran, bulan Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Quran. Maka apa yang harus kita perhatikan? Iksar bitilawatil Quran. Marilah kita memperbanyak baca Al-Quran dengan bacaan yang benar. Tentunya tanda kutip dengan bacaan yang benar. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan sehingga Ramadan menjadi mulia. Sudahkah kita memperhatikan Al-Quran dengan melakukan pengkajian selain memperbanyak membaca? Kita kaji Al-Quran. Kita baca Al-Quran yang sesuai dengan tuntunan Nabi. Para ibu, para bapak, makanya Al-Quran itu disebut syahrul tilawah. Ramadan itu diantaranya nama dalam bulan Ramadan disebut syahrul tilawah. Karena memang Nabi setiap bulannya, setiap bulan suci Ramadan, tiap datang bulan suci Ramadan, Nabi itu bertadarus dengan malaikat Jibril, ngecek bacaan Nabi. Apakah ada kejanggalan atau kekhilafan atau kesalahan dari ayat yang pernah diturunkan sebelumnya. Itu dilakukan di bulan Ramadan. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Yang berikutnya adalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu diturunkan tidak di bulan lain bagaimana kita maklum bersama, akan tapi di dalam bulan suci Ramadan. Kembali kepada topik pada pagi hari ini. Jadi saat kita melakukan awal 1 Syawal atau
satu Ramadan atau mengawali puasa, maka hendaklah kita berpedoman dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana kita maklumi bersama. Karena memang perintah Allah wonten Al-Qur'an atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat nang Allah dan utusan Allah dan penguasa ulil amr. Kita tidak cukup hanya mentaati Allah dan Rasulnya tanpa memperhatikan perintah atau tanpa mentaati daripada penguasa negara. Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama yang sudah resmi menjadi kewenangan Kementerian Agama, itu harus kita taati. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada penguasa negara, penguasa dalam hal ini Kementerian Agama, itu mutlak harus kita lakukan karena di sana menggunakan kata penghubungnya menggunakan dan. Taatlah kepada Allah dan utusannya dan penguasa negara. Kalau memang penguasa negara itu adil, ya, itu harus kita taati. Itu terkait dengan penetapan Ru'yatul Hilal dan ilmu hisab. Jadi tidak ada gunanya kita mentaati Allah tanpa mentaati utusan Allah. Seperti itu. Juga tidak akan diterima oleh Allah kita hanya mentaati penguasa negara tanpa memperhatikan perintah Allah dan utusannya. Yang kedua, yang saling terkait tidak boleh kita tinggalkan, artinya berhubungan erat antar keduanya. Aqimus shalah wa atuz zakah, sholato zakato. Nah, akhir-akhir ini kita berada di minggu yang terakhir dalam bulan suci Ramadan, marilah kita persiapkan zakat mal atau zakat badan kita. Zakat niku wonten kali enten mal enten badan. Zakat mal nggih urut tijarah, dagangan nggih, zakat profesi binatang ternak atau al-mawashi. Dan juga al-ma'dan, hasil tambang atau rikas, hasil temuan atau zahab wal fiddah, emas lan perak. Termasuk zakat profesi. Mari kita hitung nggih para Bapak para Ibu, penghasilan kita selama 1 tahun sudahkah mencapai nisab? Sudahkah mencapai kalau dikruskan dengan emas 86 gram emas yang murni dengan krus dengan katakan harga per gramnya 1 juta, sudahkah hasil daripada kekayaan kita mencapai ya sederhananya setelah dipotong tanggungan-tanggungan sisanya itu antara 50 juta, kita harus mengeluarkan sedekahnya 2,5%. Kemudian zakat fitrah, marilah kita persiapkan zakat fitrah itu dengan makanan pokok yang kita makan setiap saat, setiap hari. Yang dikeluarkan jangan beras jatah, akan tapi beras yang kita konsumsi setiap hari. Itulah yang hendaknya kita keluarkan. Karena zakat fitrah itu zakat badan yang akan membersihkan kita. Membersihkan kekurangan-kekurangan kita di saat kita melakukan puasa Ramadan itu disempurnakan dengan zakat fitrah. Sebagaimana sholat sunnah yang kita lakukan yang diterima oleh Allah itu bisa menyempurnakan sholat wajib yang kita lakukan setiap hari. Bisa menyempurnakan, melengkapi sehingga sholat wajib, sholat fardu yang kita lakukan bisa diterima oleh Allah karena sholat sunnah. Para sedaya ingkang kula mulyakaken, terkait dengan zakat, Rasulullah bersabda dalam haditsnya, "Dawu mardhakum bisadaqah. Wastaqbalu amwajal bala bisadaqah." Dawu mardhakum, obatilah penyakit kalian bisadaqah dengan sedekah. Sedekah itu bisa sunnah, bisa wajib.
Jadi kalau kekayaan yang kita miliki itu mencapai nisab dan haulan 1 tahun namanya zakat. Kalau belum mencapai kita keluarkan namanya sodako, sodako sunnah. Sebagaimana kita mengeluarkan zakat fitrah, itu zakat fitrah boleh dilakukan awal Ramadan sampai sebelum sholat hari raya. Sampai sebelum sholat hari raya itu waktu yang afdol. Malam hari 1 Syawal sampai mau berangkat ke sholat id itu yang afdol. Jadi ketika panjenengan badhe teng masjid sholat riyadin itu kali betul zakat fitrah. Yang tentunya malam harinya sudah ada pun nonton pikiran iki aku zakat fitrahku tak kekno sapa iki. Menesuk mari sholat subuh kate budal nang masjid sholat id itu sudah jelas itu yang afdal. Tapi kalau zakat fitrah dilakukan setelah sholat hari raya, apalagi pada sore harinya tanpa ada sebab, itu menjadi sedekah karena zakat fitrah. Karena sudah keluar batas waktunya. Wah, ini bentek suaranya. Kedawan pujian. Kedawan pujian. Kalau kali Kiai Soleh Romli itu balik-balik ke Panggit. Ngilingaken Ki Ambek. Kulo tetep lho Sat pun dirubah tanggal sekawan. Oh nggih pancet mboten kula robah. Nah, wau dalu pancen mboten kula kontak. Kula pikir nggih pun balak-balik. Balak-balik napa ke Panggit kula ilingaken. Ini namanya takdirnya. Takdir ini kita hanya bisa wa lam yasya lam yakun. Allah tidak mentakdirkan tidak akan terwujud. Kul ma yasya yakun apa yang ditakdirkan, dikehendaki oleh Allah, dia akan terjadi. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Lajeng napa Pak Syekh? Oh nggih. Nggih pun kita akhiri nggih. Sekedar napa mengisi kekosongan nggih. Niki Pak Soeb badhe tanglet nggih. Enten masalah Pak Soeb. Nggih pun kadang-kadang ya, pun siang nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih. Berikutnya, nggih berjalan. Pertanyaan ini apa nih? Nggih, nggih.
Nggih. Lebih dulu, nggih, nggih, soalnya perbedaan matlak. Nggih, nanti perbedaan matlak namanya ini ya. Tempat napa, tempat ru'yat ya. Jadi jawabannya niku kapan kita melakukan puasa itu tergantung daerahnya masing-masing itu. Misalnya kita ini orang Indonesia ya ke sana. Apakah dasarnya itu di Indonesia ya tidak mengikuti tempat kita berada mungkin. Gitu. Ada ketika orang Saudi atau Amerika ke Indonesia ya mereka harus melakukan memulai Ramadan atau Syawal sesuai dia atau mereka berada di Indonesia. Dasarnya tidak mengikuti daerahnya kan gitu. Memang perbedaan alam tadi itu kan ya. Ada yang siangnya lebih panjang, malamnya lebih panjang. Nah, mana yang diikuti? Apakah harus ikut Indonesia? Ya tidak ketika mereka di Amerika misalnya mengikuti syariat di sana. Maksudnya akan seperti itu ya. Jadi di Surabaya aja dengan Pasuruan kan berbeda itu. Waktu maghribnya lebih awal di sana. Ya, daripada di Pasuruan 4 menit atau 5 menit. Apa dasar kita itu mengikuti jam di Pasuruan? Ya di sana. Kan itu. Jadi mengikuti di manakah kita berada. Iya, iya. Ini ranahnya Kiai Soleh Romli misalnya jawab nih. Kenapa? Jadi pertanyaannya itu mengapa? Ya, ya memang perputaran alam ya. Gimana kita harus menjawab ya? Ya adanya itu seperti itu. Sebetulnya jadi persoalan itu mestinya itu memulai puasa ya ketika berada di negara lain itu kapan saya harus melakukan puasa? Apakah mengikuti daerah saya atau daerah tempat tinggal begitu itu yang umum pertanyaan. Tapi kalau seperti itu ya jawabannya itu memang perputaran alam seperti itu. Kalau ditanyakan mengapa? Ya itu memang sudah menjadi apa ya? Menjadi apa? Menjadi apa ya? Kekuasaan ya rahasia ya. Ya emang ya harus kita pahami seperti itu ya. Kalau ditanyakan seperti itu ya sulit akan kita jawab ya. Memang kejadiannya seperti itu. Dan alam semesta berputar dalam porosnya. Setiap negara itu ya berbeda. Dengan keberbedaan itu akhirnya mereka mempunyai syariat sendiri yang semuanya itu bisa diterima karena keberbedaan daripada perputaran alam tersebut. Ya, kalau gitu ngoten Pak CF enggak. Enggak, napa? Nggih pun wau habis nidat niki, pun wau sebetulnya. Nggih. Lewat ketemu langsung ngawon WA mangke nggih ya. Kan panggil terus kali panjenengan. HP ini digawa putu ya. Masyaallah hadirin rahimakumullah para sedaya ingkang kula mulyakaken. Nggih niki sebuah pemumuhan mawon nggih. Nggih takmir masjid kula wangsuli malih lek pun mabet asyul awakhir niku mengadakan kegiatan salat
tasbih. Monggo menawi longgar khususnya di beberapa hari ini, beberapa malam ini masuki malam ganjil, monggo lebih dipergiat lagi. Masyaallah hadirin rahimakumullah para ingkang kula mulyakaken. Barangkali eh, ini yang dapat saya sampaikan ya untuk mengisi kekosongan niki. Mugi-mugi kita sedaya dipun paringi kegiatan nggih kali Allah. Lahir batin, kekuatan jasmani, rohani dan ekonomi nggih. Kate riyo ni ekonomi ya kudu kuat nggih. Amin amin insyaallah mugi-mugi dipun paringi barokah umur kita sehingga saged kepanggih malih riyatin poso tahun ngajeng insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Dalam kondisi siha wal afiyah nggih. Dalam keadaan sehat, waras, jembar rezeki lan pikiran ya. Sehingga kita saged tumaknina ang saling nglampahi serangkaian ibadah yang dibebankan oleh Allah kepada kita semuanya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Mekaten mungkin ingkang saged kula aturaken nggih mugi-mugi manfaat. Monggo kita tutup pertemuan iki kelawan doa. Napa malih ingkang kula sampaiaken nggih, mboten enten nggih. Kalau umpamaken untuk pengajian bimbing Ustaz Hanafi nggih. Bimbing itu sedianya Jumat nggih. Niku Kiai Nurul Huda. Kiai Nurul Huda menyatakan ben saged nyuwun ijolan dinten-lintene. Sak mantune niku tanggal 6-nya, besok 5 tanggal 5 ya. Hari Sabtunya niku Kiai Makmur, Pak Makmur Salim ya, akan menyampaikan topik memakmurkan masjid sesuai dengan namanya nih, fungsi masjid. Beberapa hari yang lalu saya kontak, beliaunya siap maju satu hari yaitu hari Jumat menggantikan Kiai Nurul Huda. Dados bimbing niku Pak Makmur, hari Sabtunya Kiai Nurul Huda ngoten. Sampeyan saged keranten Kiai Nurul Huda ternyata sebetulnya Kiai Nurul Huda niku Jumat yang kedua. Jumat yang kedua, Jumat pertama Ustaz Badrul, Jumat kedua enggak bisa karena umroh. Saya tukar dengan Kiai Hudari Nur. Ternyata masih enggak bisa lagi Jumat besok karena harus mengisi ngimami di apa Masjid An-Nur Tembok. Sehingga beliau bisa mengisi pengajian pada hari setelahnya itu hari Sabtu. Sabtunya besok itu Kiai Makmur, hari Sabtunya Kiai Nur Huda. Nggih, mekaten para sedaya beberapa ingkang saged info-info napa pesan-pesan agama sekedhik ingkang saged kula aturaken mugi-mugi manfaat amin amin Allahumma amin. Aku qouli hadza astagfirullah li wa lakum wa li walidayya wa li sa'iril muslimin wal muslimat wastaghfirullah wal rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi annana taraf وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا وتب علينا توبة إن كل حول واستر لنا الأورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان سائر الحلال وكل ذي محبة أو جيرة نصوبة والمسلمين أجمع آمين رب أسماء فضلا وجود منا لا باكتساب منا فضلا وجود منا لا باكتساب بمنا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه التحبي وآله وصحبه عدد صحبي والحمد لله في البدء والثناء بسم الله تقضى لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله تقضى لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله تقضى لا حول ولا قوة إلا بالله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.